Gue adalah mafia paling ditakuti di seluruh negeri. Walaupun gue nggak punya pengikut, tapi gue seorang diri bisa memusnahkan banyak geng mafia dan mengalahkan pasukan polisi. Awalnya gue masuk ke dunia gelap ini hanya untuk membalaskan kematian adik gue. Tapi gue malah terjerumus sejauh ini. Hingga akhirnya saat gue ingin berhenti, gue malah mendapatkan kabar bahwa adik gue ternyata masih hidup. Akhirnya, lu datang juga. Emang brengsek lu. Gue udah pensiun dari dunia kegelapan. Tapi hari ini gue terpaksa masuk lagi. Mungkin tempat lu memang cuma di sini. Gue nggak bisa percaya saat lu bilang adik gue masih hidup. Cepat, kasih tahu gue di mana dia. Gue nggak tahu. Apa? Bajingan. Jangan main-main sama gue. Gue emang nggak tahu adik lu di mana. Tapi informasi yang gue punya bisa menuntun lu ke sana. Informasi apa yang lu punya? Malam itu, sehari sebelum Robert mengambil organ tubuh anak-anak yang dia culik, ada satu anak yang memiliki wajah yang sangat tampan. Wajahnya ini pasti sangat disukai oleh orang-orang di luar negeri dan akan sangat mahal jika anak ini dijual ke mereka. Salah satu anak buah Robert yang bernama Parang menyadari hal ini. Dia pun diam-diam mengambil anak ini tanpa sepengetahuan Robert dan Parang membawanya menuju pelabuhan. Tapi saat anak ini dibawa, di tengah jalan dia memberontak dan sempat kabur. Kemudian Parang berhasil mengejarnya dan sempat memukulnya hingga anak itu pingsan. Kemudian saat Parang hendak membawa anak ini lagi, tiba-tiba ada yang memukulnya dari belakang. Parang pun pingsan dan keesokan harinya Parang terbangun di kantor polisi. Dari mana lu dapat informasi ini? Minggu lalu, gue sedang minum di bar dan di samping gue, si Parang ini mabuk berat. Dia mulai nyerocos gak jelas. Dan saat gue akan membayar, dia melihat foto adik lu di dompet gue. Foto yang dulu pernah lu kasih ke gue saat lu meminta bantuan gue mencari adik lu. Setelah Parang melihat foto adik lu, dia makin berisik dan menceritakan semua hal tadi. Jadi, itulah informasi yang gue dapat, Tiger. Ada kemungkinan kalau adik lu masih hidup. Maaf, Tiger. Cuma ini yang bisa gue bantu. Gue nggak berani mengorek informasi lebih dalam dari si Parang ini. Karena saat ini, Parang adalah salah satu petinggi geng aligator. Geng yang saat ini menjadi penguasa di kota ini. Baiklah, terima kasih informasinya. Sisanya biar gue urus sendiri. Siapa yang mengirim lu? Apa tujuan lu datang ke markas aligator? Dari geng mana lu? Gue, Tiger. Dan gue nggak pernah bekerja untuk orang lain. Gue nggak punya geng karena gue selalu bekerja sendiri. Jadi, lu si Tiger sang legenda itu? Apa tujuan lu menghabisi kami? Gue cuma mau tahu di mana terakhir kali lu lihat anak ini. Oh, anak ini. Gue bakal kasih tahu. Tapi gue mohon, jangan tembak gue. Baiklah, cepat katakan. Anak ini berusaha kabur dan berhasil gue tangkap di kota Galaksi Timur. Habis itu gue pingsan dan udah nggak ingat apa-apa lagi. Gue kasih tahu dua hal. Pertama, anak itu adalah adik gue. Dan yang kedua, gue nggak akan nembak lu. Tapi gue akan habisi lu dengan parang ini. Apakah kamu benar-benar masih hidup, Theo? Jika kamu masih hidup, di mana kamu sekarang? Seharusnya abang ada di sampingmu, nganterin kamu sekolah.
Kalaupun kamu sekarang masih hidup, pasti kamu nggak akan mau abang antar ke sekolah. Karena pasti kamu sekarang udah jadi anak SMA. Baiklah, gue tahu di mana gue harus mencari adik gue. Semuanya, Bapak akan memperkenalkan seorang guru baru. Silakan masuk, Pak. Halo anak-anak, perkenalkan, nama saya Pak Tony, guru baru di SMK Galaksi Timur. Ternyata seru juga ngajarin anak-anak sekolah. Tapi zaman udah beda banget. Anak-anak sekarang jauh lebih susah diatur. Pagi Pak Tony. Perkenalkan, saya Friska, guru bahasa Indonesia. Iya Bu Friska, salam kenal. Pak Tony guru matematika ya? Iya benar Bu Friska, saya guru matematika. Oh, dari kapan Pak Tony? Jadi guru matematika. Dari kapan Pak Tony ganteng begini? Bisa aja Bu Friska. Kalau nggak sibuk, nanti kita makan siang bareng ya Pak Tony. Saya tahu loh tempat makan yang enak-enak di sekitar sini. Iya boleh Bu Friska. Nanti kalau nggak sibuk saya kabarin deh. Ditunggu kabarnya ya Pak. Loh, kayaknya ada suara orang ribut. Pasti mereka lagi. Hah? Mereka? Siapa? Elang dan Leo. Mereka selalu saja bikin onar. Bikin onar? Apa mereka tidak takut dihukum? Guru di sini udah pada nyerah ngadepin mereka, Pak. Apalagi orang tua mereka juga orang-orang yang berpengaruh di kota ini. Bajingan emang lu. Berani-beraninya lu ganggu cewek gue. Cewek lu? Hahaha. Dia bilang lu bukan siapa-siapanya. Jadi nggak usah kegeeran deh. Gue udah PDKT dari lama sama dia. Semua murid di sini juga udah pada tahu kalau sebentar lagi gue bakal jadian sama dia. Selama status kalian belum resmi pacaran, ya gue berhak juga lah deket sama dia. Anjing emang lu. Dibilangin susah banget. Oke, kayaknya lu emang harus dikasih pelajaran. Mau pelajaran matematika, fisika, kimia? Sini, gue jabanin. Nih, pelajaran olahraga. Aduh, lepasin gue. Sakit pak. Apa-apaan kalian? Ini sekolah, tempat nyari ilmu, bukan nyari musuh. Kalian harus saya hukum. Kami berjanji tidak akan berkelahi di lingkungan sekolah lagi. Aduh, sakit pak. Ya elah pak, gatel doang. Saya akan mengajar dulu di kelas ini. Pokoknya jangan ada yang berani nurunin tangan atau kaki sampai saya selesai ngajar nanti. Gara-gara lu nih kita jadi kena hukuman. Kurang ajar tuh guru. Berani-beraninya dia ngehukum gue. Kayaknya dia guru baru. Belagu banget gayanya. Gimana kalau pulang sekolah nanti kita balas dia? Tapi dia skill bertarungnya jago banget. Alah, takut lu ya? Baru segini doang udah ciut nyali lu. Jaga mulut lu. Oke deh. Pulang sekolah nanti kita balas guru songong itu. Permisi Pak, Bapak manggil saya. Iya, Pak Tony. Ada perlu apa ya Pak? Apa benar Pak Tony berhasil menghentikan perkelahian antara Elang dan Leo? Lalu Pak Tony menghukum mereka. Betul Pak,
Saya dengar mereka sudah sering berbuat onar di sekolah ini, tapi tidak ada yang berani menegur mereka. Untuk kedepannya, saya himbau ke Pak Tony untuk tidak berurusan dengan mereka. Tapi, kenapa Pak? Anda masih guru baru, jadi turuti saja perintah saya jika Anda masih ingin tetap mengajar di sekolah ini. Baik Pak. Anak zaman sekarang banyak yang kurang adab dan tata krama. Ternyata berat juga tugas para guru. Berhenti lu. Loh, kalian? Di sekolah tadi lu emang guru kami, jadi kami masih nahan. Tapi di luar, lu bukan siapa-siapa. Jadi giliran kami yang akan ngasih lu hukuman. Saya pikir hukuman tadi bisa mengubah kalian. Ternyata benar kata Pak Kepala Sekolah. Hukuman tadi hanya akan membuat kalian semakin menjadi-jadi. Saya agak menahan tadi karena kita berada di lingkungan sekolah. Tapi sepertinya saya akan mempertimbangkan perkataan Elang. Di luar sini, saya akan melupakan status saya sebagai guru kalian. Jadi saya siap kalau kalian berniat untuk bertarung dengan serius. Ah, sial. Kita nggak mungkin bisa ngalahin dia. Bahkan serangan gue nggak ada satupun yang kena. Terus sekarang gimana? Jangan bilang lu nggak punya rencana cadangan. Kita udah nekat buat ngadang dia di sini. Sekarang dia benar-benar akan menghabisi kita. Tentu aja, gue selalu punya rencana cadangan. Apa rencananya? Kabur! Anjir, woi, tungguin gue. Mau kemana kamu, Leo? Buru-buru amat. Pak, saya nggak bermaksud untuk... Bukannya kamu ingin ngasih saya hukuman? Guru macam apa lu sebenarnya? Guru, saya udah lupain status saya sejak kamu menyerang tadi. Lu nggak akan berani macam-macam ke gue. Jalan ini sangat sepi. Gak akan ada yang lihat kalau ada pembunuhan di sini. Apa? Tenang Leo, saya masih ampuni kamu lagi kali ini. Pulanglah sebelum saya berubah pikiran. Kalung ini mirip banget sama punya Theo. Siapa tadi yang jatuhin kalung ini? Elang atau Leo? Gimana Pak Tony? Enak kan? Ini bakso apa Bu Friska? Gede banget. Masa Pak Tony nggak tahu? Ini namanya bakso beranak. Pernah viral loh ini Pak. Bakso beranak. Terus anaknya cewek apa cowok? Ah Pak Tony bisa aja. Oh iya Bu Friska, saya masih penasaran. Sebenarnya apa alasan para guru di sini nggak berani negur Elang dan Leo? Soalnya orang tua mereka orang-orang penting di kota galaksi ini. Sepenting apa emangnya Bu? Ayahnya Leo itu wali kota Pak. Oh pantes. Kalau Elang, Nah kalau si Elang ini agak simpang siur nih Pak. Ada yang bilang ayahnya pengusaha. Ada juga yang bilang ayahnya itu mafia. apa? Gue yakin salah satu dari mereka pasti punya informasi tentang keberadaan Theo adik gue. Atau jangan-jangan salah satu dari mereka adalah Theo. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, saya guru baru di sini. Nama saya Pak Tony.
Harus ditambahin cabai sama micin lagi nih, biar makin mantap. Jangan masukin micin lagi, cukup cabenya aja. Nanti pedasnya bakal pas dan gak terlalu nyengat asinnya. Lah, emang iya? Yang bener dong mainnya. Bapak kau solo lord pakai estes. Dapat tim taksi mulu dari tadi. Kalau pakai Fanny, kamu harus lebih tepat gunain kabelnya, biar hemat energi. Memang butuh latihan lebih. Tapi kalau kamu udah nguasain tekniknya, kamu nggak akan lagi dikatain Fanny darat. Dan jangan lupa perhatiin temponya. Loh, kok gue baru kepikiran? Loh, kok dia ada di sini? Cara mukul kamu salah. Sini Lang, saya pinjam sebentar. Ayo kamu serve. Oke, kalau kalah jangan nangis. Semuanya, dengerin saya. Mulai sekarang saya adalah wali kelas kalian. Dan saya juga akan mengajar beberapa mata pelajaran. Jadi saya harap kalian semua bisa patuh dan tenang saat mengikuti pelajaran saya. Woi Pak, gue nggak peduli lu siapa. Kami udah sering dapat wali kelas baru. Tapi ujung-ujungnya cuma sebulan juga udah nyerah dan mengundurkan diri. Tapi saya bukanlah guru yang akan menyerah untuk mengubah kalian. Gini aja deh, saya tantang kalian. Bikin saya nggak betah dalam waktu seminggu. Dan saya akan mengundurkan diri. Tapi kalau kalian gagal, kalian harus nurut dan patuh mengikuti pelajaran saya. Serius nih? Kesempatan bagus nih, kita kerjain dia habis-habisan. Oke, kami setuju. Semuanya diam. Pak Tony datang. Sial. Padahal dikit lagi. Ternyata dia nggak bisa diremehin. Percobaan bagus, tapi trik kayak gini udah kuno banget. Kakiku. Yes, kena. Hahaha. Mampus lu. Harus diamputasi tuh kayaknya. Lah, gue kira udah berhasil tadi. Wah, kelas ini emang barbar. Agak bahaya nih prank yang ini. Kali ini lu nggak akan bisa menghindar. Semuanya, lempar tepungnya. Hari ini kalian gagal. Jangan khawatir, masih ada beberapa hari lagi. Sekarang kita mulai pelajarannya. Sebentar. Dari kemarin kok Leo nggak kelihatan? Dia izin Pak, katanya ada urusan keluarga. Paling dia trauma habis diajar Pak Tony beberapa hari yang lalu. Gimana Jack? Udah siap ngerekam kan? Ini udah on dari tadi. Hahaha. Begitu Pak Tony lihat ada bom di motornya, dia pasti akan ketakutan setengah mati. Dan saat momen itu terjadi, kita rekam dan viralin dia. Itu dia Pak Tony datang. Jadi mereka naruh bom palsu di motor gue. Lumayan juga. Bikinan mereka cukup mirip lah sama aslinya. Kalau orang awam pasti udah ngira ini asli. Tapi tunggu dulu. Firasat gue kok jadi nggak enak. Apa? Ada bom asli di sekitar sini. Semuanya, pergi sejauh mungkin. Ada bom yang akan meledak. Hahaha. Akhirnya lu ketakutan gara-gara bom palsu buatan kami. Gimana Pak? Lu ngaku kalah deh. Buktinya udah jelas nih direkam pakai HP. Semuanya, pergi. Kalian gak apa-apa kan? Apa? Bagaimana mungkin? Itu kan cuma bom palsu. Sumpah Pak,
Saya cuma naruh bom palsu. Saya nggak punya maksud segila ini. Saya nggak nyalain kalian. Sekarang kalian pulang. Dan besok sekolah ini harus diliburkan untuk mensterilkan semua areanya. Motor gue dipasangi bom oleh seseorang. Cari tahu siapa pelakunya. Setelah gue nyari informasi ke beberapa tempat, akhirnya gue mendapatkan satu kecurigaan. Kemungkinan orang yang menaruh bom di motor lu adalah anggota dari geng The Hunter. Geng The Hunter? Mereka bukannya penguasa kota Galaksi Timur. Dan gue juga nggak pernah berurusan dengan mereka. Justru itu masalahnya. Mereka pasti telah mengetahui keberadaan lu di SMK Galaksi Timur dan mengira kedatangan lu di sana adalah untuk mengganggu bisnis mereka. Padahal gue udah nyamar serapi ini. Tapi masih aja ada yang mencium keberadaan gue. Di zaman sekarang ini, para mata-mata semakin canggih dan lihai. Lu harus lebih berhati-hati lagi. Baiklah kalau gitu. Terima kasih informasinya. Sisanya biar gue yang urus sendiri. Kalian ngapain di sini? Wah, jangan-jangan kalian udah nyiapin jebakan lagi buat saya. Kami mau minta maaf kepada Pak Tony. Dan kami juga berterima kasih karena Pak Tony telah menyelamatkan nyawa kami. Mulai sekarang kami akan jadi siswa yang patuh dan nurut, Pak. Pokoknya sekarang cita-cita saya ingin jadi guru sekeren Pak Tony. Siram sekarang. Wah, hampir aja saya basah kuyup tadi. Pak Tony nggak apa-apa kan? Aman-aman. Untung ada kalian. Woi, Kela, apa-apaan sih lu? Main siram-siram aja. Loh, kok kalian malah belain Pak Tony? Asal lu tahu, Pak Tony adalah penyelamat nyawa kami. Oh, gara-gara bom kemarin. Alah, dasar penakut. Masalah gitu aja udah bikin nyali kalian ciut. Gimana sih? Misi kita untuk mengeluarkan Pak Tony dari sekolah ini. Wah, lu ngomongnya makin kurang ajar nih. Pakai ngatain gue penakut lagi. Udah, kok malah jadi pada ribut? Kalian kalau masih mau nyoba ngerjain saya nggak akan marah kok. Tapi ya, saya udah bilang dari awal, kalau saya nggak akan bisa dengan mudah kalian keluarkan dari sekolah ini. Karena saya sudah bertekad untuk mengubah kalian menjadi siswa yang berperilaku baik dan berprestasi. Wah, ternyata Pak Tony emang setulus itu mau kita berubah jadi lebih baik. Kalau gitu, mohon bimbingannya, Pak. Mulai sekarang, Bapak adalah idola saya. Lah, ikut-ikutan aja lu. Bukannya idola lu itu Bang Tiger, sang mafia yang paling ditakuti di seluruh negeri. Loh, kalian kok tahu Tiger? Ya kenal lah Pak. Dia kan terkenal karena kehebatannya yang bisa mengalahkan mafia dan polisi seorang diri. Ya walaupun kami juga nggak tahu orangnya kayak gimana. Orang kayak gitu mah nggak pantas dijadiin idola. Saya yakin kalau Tiger bisa mengulang waktu, pasti dia juga nggak akan mau jadi mafia. Ya udah, sekarang ayo kita mulai pelajarannya. Males banget sekolah akhir-akhir ini. Padahal dulu sebelum ada Pak Tony asik banget. Pelajaran selalu kosong dan bisa ngapain aja di kelas. Tapi sekarang gue terpaksa harus ngikutin pelajaran. Mana teman-teman juga pada mulai berubah lagi. Cantik, mau kemana? Ayo, mampir dulu sini, temenin kita. Apaan sih? Gue mau pulang. Jutek amat, ayolah sini dulu. Kalau nggak mau pakai cara halus, kita juga bisa lo pakai cara kasar. Apa? Jangan macem-macem kalian. Tolong. Kela, ada apa? Pak Tony, tolongin saya. Mereka mau berbuat jahat. Udah, jangan khawatir. Ada saya di sini. Siapa lu? Jangan ganggu urusan gue di sini. Lo nggak tahu kan? Kami ini yang pegang wilayah sini. Saya adalah gurunya.
Kalau kalian mau macam-macam, saya nggak akan tinggal diam. Ternyata dia mau so jagoan di sini. Ya udah, kita habisin aja dia. Kela, tutup mata kamu. Jangan buka sampai saya bilang udah aman. Sudah aman, Kela. Pak Tony yang ngalahin mereka berdua. Kok bisa? Udah, nggak usah dipikirin. Sekarang, ayo saya antar kamu pulang. Baiklah, semuanya. Hari ini kita akan mulai bab baru di pelajaran matematika. Pak Tony, selama ini saya nggak pernah bisa pelajaran matematika. Tolong jangan marah ya kalau saya nggak pinter. Iya Pak, saya juga. Lah, mereka mah emang nggak bisa diajarin, Pak. Gak ada murid yang gak bisa diajarin. Kalau kalian gak bisa memahami pelajaran, itu salah saya sebagai guru. Tapi tenang aja, saya pasti akan mengajari kalian pelan-pelan sampai semuanya paham. Lah, masih hidup lo. Akhirnya Leo datang juga. Kami udah lama nungguin kamu berangkat lagi di sekolah ini. Kedatangan gue hari ini adalah untuk menyuruh lu mengundurkan diri dari sekolah ini. Woi, apa-apaan lu? Kami lagi semangat banget nih buat belajar bareng Pak Tony. Ayah gue adalah wali kota Galaksi Timur. Dia bisa dengan mudah menutup sekolah ini. Jadi lu tinggal pilih. Lu yang mundur atau sekolah ini ditutup permanen. Sebenarnya apa mau kamu, Leo? Gue mau lu keluar sekarang juga. Lu udah mengubah suasana sekolah ini yang tadinya asik menjadi membosankan. Biasanya jam segini gue lagi latihan menembak. Tapi sekarang gue malah harus belajar di kelas ini. Menembak? Gimana kalau kita taruhan? Kalau kamu bisa ngalahin saya di pertandingan menembak, maka saya akan keluar dari sekolah ini. Tapi kalau kamu kalah, kamu harus ikut pelajaran saya seperti teman-teman lainnya. Oke, lu sendiri yang nantang. Waduh, Pak. Leo itu juara nasional kejuaraan menembak antar siswa. Udah, tenang aja. Saya pasti akan menang demi kalian. Oke, peraturannya simple. Siapa yang lebih dulu menembak semua target, maka dialah pemenangnya. Pertandingan dimulai dalam 3, 2, 1. Kalau sampai Pak Tony kalah, harus ganti guru lagi nih. Gak asik lah. Target terakhirnya serius ada di sana. Di belakang tameng itu. Emang bisa kena? Mustahil sih kayaknya. Kecuali lu bisa nembak tameng itu tepat di satu titik secara terus-menerus sampai bolong dan nembus tamengnya. Atau pelurunya melengkung. Yang bener aja. Tapi kayaknya itu cara yang akan dipakai Leo. Selesai. Semua target telah berhasil saya tembak tepat sasaran. Apa? Gak mungkin. Gila, pelurunya beneran bisa melengkung. Apa? Enggak. Ini pasti ada yang salah. Kalau kamu nggak percaya, silahkan periksa sendiri. Tapi gimana caranya? Dengan memanfaatkan ilmu matematika dan fisika, kamu bisa mempelajari hambatan udara dan gaya gravitasi. Kalau kamu bisa menghitung rumusnya dengan tepat, maka kamu pasti bisa menemukan garis lengkungnya. Pak Tony, tolong ajari saya. Dengan senang hati. Ayo semuanya, kita lanjut pelajaran di kelas. Jadi begitulah cara menghitung sudut pantulan yang ada di dalam ruangan kubus. Nah, ini baru gue bisa paham. Berarti jumlah pantulan ditentukan juga oleh kecepatan. Tepat sekali, Reno. Wah, kamu langsung bisa menambahkan kesimpulan. Bagus-bagus. Lah, tumben nih anak berdua langsung bisa paham. Kenapa emangnya? Jangan-jangan lu yang nggak paham. Ya paham lah. Tuh, si Leo dari tadi diam mulu. Jangan-jangan dia yang belum paham. Leo, kalau kamu masih bingung, bisa langsung aja tanya ke saya. Kalau saya pakai pistol dan nembak pelurunya ke dinding, berarti bisa pakai rumus ini untuk memperkirakan arah pelurunya, Pak. Bisa aja sih. Tapi kamu jangan pernah coba-coba karena sangat berbahaya. Jika perhitungannya salah sedikit saja,
maka arah pelurunya tidak akan bisa diprediksi. Waduh, kalau kena ke gue sendiri bisa mati konyol ini mah. Baiklah, pelajaran hari ini telah selesai. Silahkan kalian siap-siap untuk pulang. Loh, udah selesai. Ya, padahal lagi asik banget pembahasannya. Waktunya kok kerasa cepet banget sih? Oh iya, di rumah nanti kalian jangan lupa belajar ya. Minggu depan kalian akan melaksanakan ujian. Baik, Pak. Kalau luas ruangannya udah dihitung, berarti tinggal masukin kecepatan bendanya. Pakai rumus ini dan tinggal dihitung. Nah, ketemu nih jawabannya. Loh, Elang lagi ngapain jam segini di kamar? Biasanya kalau belum jam 12 malam dia belum pulang. Apa? Dia lagi belajar. Mana mungkin anak gue tiba-tiba jadi rajin. Pasti dia lagi ada sesuatu yang ditutupin. Jangan-jangan dia bikin masalah besar kali ini. Sedang apa kamu, Lang? Jangan pura-pura belajar. Apa-apaan sih, Pak? Elang emang lagi belajar. Sebentar lagi kan ujian. Ayo, jujur ke Papa. Kamu buat masalah apa lagi kali ini? Aduh, Pak. Masalah gimana maksudnya? Elang lagi belajar nih. Udah, jangan gangguin Elang. Coba Papa lihat. Nggak mungkin. Ini kamu sendiri yang ngerjain. Iyalah, Pak. Emang di sini ada orang lain. Ternyata beneran lagi belajar kamu. Beneran dong, Pak. Kan udah dibilangin dari tadi. Bagus-bagus deh. Kalau gitu kamu lanjutin belajarnya. Pak, Papa udah pulang. Lihat ini, Pak. Leo berhasil dapat nilai 85 di simulasi soal ujian. Apa? Sejak kapan kamu senang pelajaran sekolah? Baru akhir-akhir ini sih, Pak. Emang kenapa, Pak, kalau Leo suka sama pelajaran kayak gini? Papa kira kamu cuma peduli sama hobi menembak kamu. Dan Papa sih nggak terlalu masalahin itu. Cuma Papa heran aja. Ternyata kamu juga suka pelajaran sekolah kayak gini. Sebenarnya gara-gara ada guru baru di sekolah, Pak. Dia ngajarinya bener-bener asik dan mudah dipahamin. Dan sekarang Leo lagi saingan sama teman-teman lain buat dapetin nilai ujian tertinggi di kelas. Hebat juga guru baru ini. Bisa mengubah anak-anak bandel di sekolah itu menjadi rajin dan semangat mengejar nilai akademis. Emangnya siapa nama guru baru itu? Namanya Pak Tony. Baiklah, kalau nilai ujian kamu nanti bisa dapat 85 lagi, maka Papa akan kasih hadiah buat kamu dan Pak Tony. Waktunya sisa 15 menit lagi. Periksa dan teliti lagi jawaban kalian. Dan jika sudah yakin selesai, bisa langsung dikumpulkan. Gimana, Jack? Berapa nilai gue? Nilai lo 90. Lo peringkat 10 besar di sekolah ini. Apa? Serius, Jack? Wah, ngimpi apa gue bisa dapat nilai segini? Nama gue mana ya? Nah, ini dia. Gue peringkat 12 dan Reno peringkat 13. Gila, murid bego kayak lu berdua bisa juga dapat peringkat setinggi itu. Nama gue gimana? Lo nggak ada nih di papan tengah. Yah, jangan-jangan gue peringkat bawah lagi. Coba lihat di papan atas. Nah ini dia. Leo, lo peringkat 1 di sekolah ini. Apa? Sialan lu. Bisa-bisanya lu peringkat 1. Ini semua berkat Pak Tony. Bener juga, kita harus ngucapin terima kasih ke dia. Kita bikin kejutan aja. Tapi Pak Tony kemana ya? Kok dari tadi nggak kelihatan? Kayaknya tadi masih rapat di ruang guru. Kalian tunggu di kelas deh, biar gue panggilin. Gue ngerasa ada yang gak beres di sekitar sini. Apa jangan-jangan The Hunter lagi nyiapin jebakan lagi buat gue? Pak Tony. Mau apa lu? Tahan Pak. Ini saya Reno. Ternyata kamu Reno. Maaf. Tadi saya kaget dan refleks. Bapak saya cariin kemana-mana. Ternyata ada di belakang sekolah. Ada apa kamu nyariin saya? Bapak ditunggu sama anak-anak di kelas. Kami punya kejutan. Ada-ada aja kalian. Ya udah. Bentar lagi saya ke sana. Jangan lama-lama ya, Pak.
Kalau gitu saya ke kelas dulu. Reno, sebentar. Saya mau nanya sesuatu ke kamu. Nanya apaan, Pak? Kamu tahu nggak siapa pemilik kalung ini? Kalau nggak salah sih, ini punya Elang, Pak. Apa? Jadi Elang itu adalah Theo adik gue? Kalau gitu, saya sama teman-teman nungguin di kelas ya, Pak. Iya, Reno. Apa benar Elang itu adik gue? Tapi kenapa dia nggak mengenali gue? Kayaknya gue harus tanya langsung ke dia. Hahaha, ternyata firasat gue benar. Lu emang dalang di balik semuanya. Tony, baru kali ini gue lihat ada orang yang masih bisa tertawa saat nyawanya sudah di ujung tanduk. Mental sehebat ini hanya dimiliki oleh mafia kelas dewa. Haruskah gue sebut nama asli lu? Tiger. Gue mau dengar dari mulut lu sendiri. Apa alasan lu menjadi pemimpin geng The Hunter sekaligus kepala sekolah? Legenda sang Tiger memang benar-benar nyata. Gue mengakui kehebatan lu. Lu bisa langsung tahu identitas gue. Alasannya sederhana. Selain untuk menyembunyikan identitas, gue juga bisa mengalirkan uang hasil kejahatan geng The Hunter ke rekening yayasan sekolah ini. Sehingga uang itu bisa menjadi legal dan tidak terdeteksi oleh aparat. Pencucian uang lewat yayasan pendidikan. Hebat juga otak lu. Selain itu, gue juga bisa mendapatkan pelanggan setia yang akan membeli obat-obatan terlarang di kalangan siswa sekolah. Pantesan aja lu nggak mau gue mengubah para siswa di sekolah ini menjadi siswa yang baik. Karena pasti akan mengganggu bisnis lu. Terus, kenapa lu panik saat gue berurusan dengan Elang dan Leo? Sebenarnya, gue cuma gak mau kalau mereka kenapa-napa dan ayah mereka jadi curiga. Karena ayah Leo adalah wali kota dan ayah Elang adalah pebisnis terkaya di kota ini. Jadi, Elang ternyata ada di keluarga yang baik-baik. Syukurlah, gue kira dia dirawat oleh keluarga yang berurusan dengan dunia mafia. Gue rasa perbincangan kita cukup sampai di sini. Gue gak nyangka legenda sang Tiger tumbang di tangan gue. Setelah keberhasilan gue menyingkirkan lu, semua akan mengakui gue sebagai mafia paling ditakuti di seluruh dunia. Tidak semudah itu lu bisa menghabisi gue. Pak Tony kemana sih? Dari tadi ditungguin kok nggak datang-datang? Lu udah manggil dia apa belum sih, Reno? Udah kok. Tadi gue ketemu dia di belakang sekolah. Dan dia juga udah bilang mau kesini. Waduh, kok tiba-tiba perasaan gue jadi nggak enak ya? Nggak enak gimana maksudnya? Gue khawatir terjadi sesuatu ke dia. Loh, kok bisa lu punya firasat kayak gitu? Waduh, jangan-jangan ada jebakan lagi kayak kemarin. Yang waktu motor Pak Tony dipasangin bom. Iya itu. Apa kita samperin aja dia? Terus ini kejutannya gimana? Teman-teman, gawat. Ada apa, Kela? Pak Tony dalam bahaya. Apa? Bahaya gimana maksudnya? Lu kalau ngomong yang jelas. Tadi gue lihat Pak Tony kayak nggak sadar gitu. Dia diseret sama kepala sekolah menuju gudang terbengkalai yang ada di belakang. Apa? Kok bisa? Kita harus ke sana sekarang. Sekarang, saatnya gue mengakhiri lu dan menjadi Raja Mafia yang baru. Pak Tony! Apa? Anak-anak, kenapa kalian bisa ada di sini? Sial, kenapa Leo dan Elang bisa datang ke sini? Pak Kepala Sekolah, apa yang Anda lakukan ke Pak Tony? Karena kalian semua sudah ada di sini, gue akan kasih tahu semuanya. Pak Tony yang kalian idolakan ini sebenarnya bukan orang baik. Dia adalah Tiger, sang mafia yang paling melegenda. Apa?
Jadi selama ini gue adalah murid Bang Tiger. Pantesan aja Pak Tony keren banget. Gak salah gue ngidolain dia. Kami nggak peduli siapa Pak Tony. Yang kami tahu dia adalah guru kami. Benar, dia selalu percaya pada kemampuan kami dan yakin kalau kami pasti bisa menjadi siswa yang berprestasi. Dasar anak-anak bodoh, sudah tahu kebenarannya masih aja kalian memuji orang ini. Kalau gitu, kalian semua akan gue habisi dan mati bersama Pak Tony. Lu berani sentuh Pak Tony, gue juga akan menghabisi lu. Hahaha. Leo, gue tahu lu jago nembak. Tapi, coba aja kalau berani, lu tembak ke arah gue sekarang. Jangan Leo. Kalau lu meleset, lu akan membunuh Pak Tony. Apa? Nggak mungkin. Pelurunya memantul dan mengenai kepala sekolah. Ayo, kita selamatin Pak Tony. Pak Tony nggak apa-apa kan? Saya baik-baik aja kok. Ya cuma lecet-lecet dikit mah udah biasa. Oh iya, Elang, apa benar ini punya kamu? Lah, kalung ini gue kira udah hilang. Kok bisa ada di Pak Tony? Jadi beneran punya kamu? Sebenarnya dulu kalung ini saya dapat dari Leo, Pak. Dia kalah balap motor sama saya dan dia ngasih kalung ini sebagai hadiah taruhannya. Apa? Jadi siapa Theo sebenarnya? Elang atau Leo? Theo. Leo, kamu kenapa Leo? Kok tiba-tiba dia pingsan? Ayo, kita bawa dia ke rumah sakit. Dulu, saya menemukan Leo saat dia sedang diculik oleh Parang. Saat itu, saya masih bekerja di staf kepolisian dan sedang mengungkap kasus penculikan anak. Saya menemukan Leo dengan banyak luka. Setelah beberapa bulan dia menjalani pengobatan dan terapi mental. Akhirnya, dia berhasil sembuh. Tapi, sayangnya dia menjadi kehilangan sebagian besar ingatannya. Bahkan, dia tidak bisa mengingat namanya sendiri, nama keluarga, dan tempat tinggal asalnya. Jadi, itu yang menyebabkan dia pingsan saat mendengar nama Theo. Pasti semua traumanya akan penculikan itu menjadi teringat kembali. Dan pantas saja dia juga tidak mengenali saya selama ini. Karena dia tidak bisa mengingat apa-apa, akhirnya saya dan istri saya memutuskan untuk mengadopsinya menjadi anak kami. Terima kasih Pak Wali Kota. Anda sudah merawat Theo selama ini. Bang Tono. Akhirnya, Abang bisa menemukan kamu.